Ibu Atalia Praratia. Banyak banget Kang, organisasi saya lebih dari 14 organisasi. Kadang-kadang kita bisa terinspirasi dari orang yang kita lihat sekelebat di jalan. Apa benar Kang Emil itu lelaki ke-42 ya? Kalau itu benar Kang Emil lelaki ke-42 Bu, itu memberikan saya sebagai bujangan nih di kota Bandung itu harapan. Jadi saya tinggal menanti saja, mungkin saya adalah laki-laki ke-42, ke-40 sekian buat dia yang masih jadi kabogoh batur. Bu, Ariel Noah atau Ridwan Kamil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngariung, selamat datang kembali di Ngariung, ngobrol asik bareng Telkom Bandung. Dan kali ini yang berkesempatan untuk jadi host saya Reza Disastra. Dan as always ya, ngobrol asik bareng Telkom Bandung. Judulnya juga pasti asik karena obrolannya seru. Yang didatangin juga guest-guestnya pasti seru banget, yang insightful, inspiring juga. Dan kali ini aku didaulat untuk ngerasain deg-degan. Karena episode kali ini bakal insightful dan inspiring. Guestnya udah jelas ya, ini expert. Asik. Sesuai tema kita kali ini, Inspiring Women. Dan bersama saya udah ada Ibu Atalia Praratia. Ibu apa kabar? Baik Kang Reza. Aduh, deg-degan. Saya tadi agak deg-degannya apa coba? Apa, Bu? Biasanya orang kalau menyebut Atalia, lanjutannya tuh suka salah melulu. Emang biasanya Biasanya apa? kan Praratia tuh bukan orang Sunda, saya orang Sunda nih. Biasanya orang nyangkanya apa orang Thailand atau apa gitu kan ya. Iya. Karena Tia gitu. Seperti itu kan kayaknya bukan orang asli Indonesia kan Iya. gitu ya. Terus jadi mereka kadang-kadang beribet pada saat ngomong Praratia itu susah banget. Saya lulus Kamu tadi. lulus banget. Boosted my confidence. Hatur nuhun Gusti. Deg-degan banget ya. Karena sebenarnya kalau di sini Bu, di briefnya ini kita harus mengenalkan profil dari narasumber atau guest kita. Yang ini sepertinya nggak usah dikenalin gitu, dari senyumnya aja udah khas Ibu Atalia ini. Biasa mungkin dikenal juga mendampingi Bapak Ridwan Kamil ya selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat gitu. Sebelumnya juga Wali Kota Bandung. Iya betul. Dan kalau memperkenalkan Ibu Atalia di luar yang biasa mendampingi Kang Emil, mungkin aku bisa bilang penulis, ya kan? Penulis. Terus juga Ketua PT TPPKK dan juga komunitas Jabar Bergerak. Banyak banget Kang, organisasi saya lebih dari 14 organisasi. Atuh kalau di-mention satu-satu mah ya. Iya, nanti bisa cari semua Kang. Tapi ya untuk profil dari Ibu Atalia sendiri kita semua udah tahu ya. Sosok beliau ini yang pastinya inspiring, seorang wanita yang tadi mengepalai banyak komunitas, ya. organisasi. Terus sosok inspiring juga, ini menarik Ibu, dari kata inspiring itu kan berarti kita memberikan pengaruh ke society atau lingkungan gitu ya, baik wanita atau laki-laki, sosok yang inspiratif gitu, membawa dampak positif buat instansi lingkungan dia beraktivitas, juga mungkin orang-orang terdekatnya. Nah ini Bu, dari kata inspiring sendiri menurut Ibu apa sih? Gini, kalau saya tuh kan melihat dan memahami inspiring itu kan artinya dia bisa memberikan inspirasi, contoh keteladanan dan lain sebagainya yang dia itu bakalan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, jadi kalau saya berpikir bahwa sebetulnya semua orang bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi tidak hanya seorang pemimpin gitu ya. Kan orang berpikir misalnya nih, oh dia pemimpin berarti dia memang tokoh yang patut kita tiru kan gitu misalkan. Padahal tidak seperti itu. Kadang-kadang kita bisa terinspirasi dari orang yang kita lihat sekelebat di jalan. Ya. Tak terduga, Tak gitu. terduga. Dari manapun juga Tak ya terduga. bisa. Contoh, kita punya Pak Sariban kan tahu ya. Ada sosok seorang yang sudah tidak muda lagi menggunakan sepeda, yang dia keliling, dia konsisten terkait dengan kebersihan dan lingkungan. Jadi dia keliling dari satu tempat ke tempat lain dengan sepedanya, dengan baju kuningnya itu, dengan bawa sapunya itu gitu ya. Terus dia melakukan pungut sampah. Dia mengingatkan kepada orang dengan toanya itu yang sudah bertahun-tahun lamanya, sampai pernah Kang Emil memberikan hadiah
pergi umroh gitu ya, karena dia konsisten sekali untuk melakukan kebaikan. Nah yang perlu kita lakukan juga sama sebetulnya, tidak perlu sesuatu yang terlihat besar gitu, tapi bagaimana kemudian kita lakukan itu bisa membuat orang terinspirasi. Saya dari Pak Sariban saja, saya berpikir ini berarti orang itu tidak perlu terlalu banyak melakukan hal-hal yang menurut kita harus keren, Kompleks, harus besar, harus keren apa gitu ya. nggak perlu seperti itu, tapi sesuatu yang kecil dilakukan berulang-ulang, dilakukan secara konsisten, maka orang akan terinspirasi. Mereka harus mengatakan bahwa Pak Sariban bisa loh melakukan itu, maka kita pun pasti bisa. Nah jadi hal-hal seperti itu sesungguhnya yang perlu kita dorong juga ya kepada masyarakat. Jadi tidak selalu bahwa kita berpikir kita mah apa atulah gitu ya, bubuk ranginang gitu Kita misalkan mah ya. apa tuh cosmic dust, enggak gitu ya. Enggak Start gitu. small, kalau emang ada orang yang merasa resonate dengan upaya kita, pasti itu juga bisa Iya, menginspirasi. jadi kembali kalau menurut saya bahwa siapapun bisa. Saya ngobrol sama orang itu biasa saya menangkap atau menyerap semua yang disampaikan loh Kang. Jadi hati-hati tercuri ide-idenya oleh saya. Itu adalah Karena- sebuah trik active listening gitu betul buat kalian sekali. tuh bisa mendapatkan Menjadi inspirasi dari seorang mana penulis, aja ya. menjadi seorang pembicara dia harus menjadi seorang pendengar sejati. Saya belajar itu, saya nggak bisa kita mengeluarkan kalau Agim bilang kalau teko itu ya, kalau teko dikeluarin terus dia akan habis. Tapi kalau dia terus menerus juga dimasukin airnya ke dalamnya, dia akan terus penuh. Maka itu yang saya lakukan. Jadi saya tuh nggak pernah ingin selalu menguasai forum misalkan untuk selalu berbicara di depan, tapi kita harus ada momen untuk mendengarkan. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan tepat di audiens yang tepat, itu kan perlu trik ya. Nah, untuk itu ya kita harus banyak memahami kondisi, kita harus banyak mendengar, kita harus kemudian mencoba menyatukan environment-nya. Jadi kadang-kadang kalau saya ini dosen ya, saya mengajar public speaking misalkan contohnya, saya selalu memberikan masukan kepada ya mahasiswa saya begitu ya, bahwa yang paling penting dalam ilmu public speaking adalah know your audience. Know your Maka audience, itu juga ya. yang kita harus lakukan kan. Maka saya pun begitu. Kalau misalkan kenapa Bu Cinta atau Teh Cinta atau sekarang Mamah Jabar dong Mama ya. Jabar, Randy. Kenapa sih Mamah Jabar sekarang kalau misalkan ketemu sama anak-anak beda gitu gayanya. Misalkan saya bicara kemarin di acara IPHI, itu kan adalah Ikatan Persaudaraan Haji seluruh Indonesia ya, di situ di Jawa Barat, di tingkat Jawa Barat saya sebagai pembinanya. Ya saya bicaranya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Saya bicara dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan agama gitu. Nah itu memang disesuaikan. Kalau sama anak muda ya saya nggak bicara begitu. Nah artinya bahwa kenapa saya bisa seperti itu, karena saya banyak terinspirasi dari apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan dari sekitar. Absorb ya, jadi lebih banyak input, nanti itu akan memperkaya di saat kita waktunya untuk output gitu ya. Betul sekali. Wow, itu tuh udah inspiring baru pertanyaan pertama. Ini padahal harusnya kita tuh pertanyaan basa-basi dulu tadinya Iya. tuh Bu, kayak Gak apa-apa, kita Ibu- kan mengalir aja. Heeh. Soalnya Kang Reza ini seru banget loh orangnya ternyata. Wah masa sih, 2 dipuji ya, alhamdulillah ya Allah. Ibu baik tapi kabar sehat Bu. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Kang Emil ini orang yang sangat beliau ini sangat yang terbuka, orang yang terbuka. Jadi ada orang-orang yang dulu mengatakan bahwa, waduh, jadi seorang istri itu repot ya gitu. Segala sesuatu kan memang kita ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti saya ya, bahwa suami itu adalah imam. Maka segala yang kita lakukan itu harus dengan izin suami. Itu bagi saya dan mungkin sebagian besar perempuan di Indonesia juga sama seperti itu. Maka saya kemana-mana harus dengan izin Kang Emil dong. Ya. Nah Kang Emilnya terbuka banget. Jadi semua yang saya lakukan itu dia persilahkan. Jadi teteh mau ngapain aja, teteh mau sekolah lagi, teteh mau berkiprah di organisasi manapun, teteh mau kemudian saya menjadi dosen dan sebagainya di tengah kesibukan dan lain-lain gitu, terserah, gak ada masalah. Support system ya, supportif Iya, banget. supportif banget. Asal kata Kak Emil, yang pertama bisa jaga nama baik keluarga, yang kedua keluarga tetap nomor 1 gitu. Nah itu aja sih sebetulnya. Nah jadi saya sendiri merasa saya bisa memberikan aktualisasi secara maksimal gitu. Nah karena apa? Karena Kang Emil memberikan ruang itu, seperti itu. Wah. Alhamdulillah seperti itu Kang Emil. Anak-anak juga alhamdulillah. Ariel sekarang sudah mau lulus lah, dia di ITB sudah mau selesai. Teteh Zara juga sekarang kelas 3 SMA, dia juga sudah mau selesai. PR saya satu lagi,
Dek kecil, itu namanya Dede Arka. Wah, dia sebetulnya selebritis. Selebritis punya Selebgram, akun sosmed selebgram. sendiri ya. Yang kadang-kadang orang-orang kalau saya pangku ya menyebutnya nama dia ya Arka bukan mamahnya ya. Udah, Mohon maaf. maaf spotlightnya Oh, dicuri beda ya. lagi. Punten ibu mah, aduh udah sering. Ibu mah udah biasa aja. Nah Arka ini yang memang memerlukan perhatian khusus ya karena kan memang dia baru mau 2 tahun. Tapi saya ini berasa muda selalu. Iya Kang, jadi bayangkan ya saya sudah anak-anak sudah besar. Waktu itu Zara sudah hampir 17 tahun lah, sekitar dia 16 tahun. AR juga sudah cukup dewasa ya. Terus tiba-tiba kita memutuskan untuk mengambil seorang anak begitu ya. Kan daripada kita mengasuh anak yang tidak bernyawa, lebih baik kita yang bernyawa. Udah berat nih. Udah berat nih. Mengarah nih. kemana nih, mengarah kemana. Nah tapi betul, karena sebenarnya gini, saya tuh berpikir bahwa ini banyak sekali anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan kehangatan orang tua. Bayangkan kalau seandainya anak-anak ini banyak yang mengasuh, banyak yang kemudian melindungi dari orang tua yang saat ini membutuhkan, atau mereka sudah memiliki kelebihan dari sisi harta, kemudian juga anak-anak sudah besar, maka tidak akan lagi ada anak-anak yang terlantar gitu kan. Anak-anak yang mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau mungkin anak-anak jalanan yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan ekonomi. Underprivileged betul. Ibu ya. Mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik gitu. Nah, saya sih lebih mendorong lah supaya ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kita ya di Indonesia. Gitu. There is hope gitu ya. Jadi kalau kita mau sebagai komunitas saling membantu gitu, sebagai ya kita berkehidupan sosial, peduli juga sama kanan kiri kita gitu ya, pasti menjanjikan sesuatu yang lebih baik gitu Ibu ya. Tapi pertanyaan saya Bu, ini tadi romantisnya Kang Emil sebagai support system. Apa benar Kang Emil itu lelaki ke-42 ya? Ini sudah dapat bocoran dari mana nih? Buku ya buku. Bu, kebetulan saya memang seneng gitu kalau ngomongin soal buku gitu. Bisa menulis kan berarti itu juga berusaha nge-spread pesan lewat karya gitu ya, lewat literasi kan, seperti yang Ibu lakukan, juga sosok yang inspiratif banget lewat tulisannya gitu. Bener Kang Emil? Gini, saya nggak akan spoiler. Pokoknya semua harus baca dulu bukunya baru tahu bahwa apakah sebenarnya itu terjadi pada kehidupan saya. Jadi kalau dilihat dari karya-karya tulisan dari Ibu Atalia sendiri, selain novel yang terakhir, sebelumnya juga kayak Cara Bahagia itu. Betul. Jadi saya tuh sudah mengeluarkan 5 buku. 5 buku. Yang pertama adalah 89 Cara Bahagia ala Atalia. Itu yang pertama. Jadi itu tentang apa sih, kisah inspiratif lah gitu ya, termasuk juga karena dulu itu saya senang sekali untuk menuliskan quotes, menuliskan inspirasi-inspirasi di dalam media sosial saya. Jadi berubah sejalan dengan waktu gitu ya. Dulu senangnya begitu. Kemudian jadilah buku karena ada yang tertarik gitu. Bu Atalia kenapa nggak dibikin buku? Oke, saya bikin buku. Yang kedua itu karena saya adalah sebagai bundanya segala rupa bunda, termasuk juga bunda PAUD, bunda literasi, bunda genre dan lain sebagainya. Saya ada kegelisahan mengenai terkait dengan minat baca masyarakat Jawa Barat dan Indonesia kan. Kita punya datanya, ingat nggak dulu? Saya ini datanya terakhir loh ya, sudah 2017. Saya berharap di tahun-tahun ini kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu meningkat pesat gitu ya. Karena pada waktu itu kan kita dibilangin, dan itu hebohnya seantero jagat raya ini, bahwa Indonesia ini adalah peringkat ke-60 dari 62 negara yang terendah gitu dalam kaitannya dengan minat baca. Maka saya berpikir ini harus bagaimana caranya begitu. Kita untuk mendorong khususnya dari mulai sejak kecil ya anak-anak itu supaya gemar membaca. Maka saya buatlah buku-buku anak. Nah, setelah itu ada Mia dan Ikan Goreng, ada Randy Sakit Perut juga. Nah, buku itu yang kemudian saya sebarkan kepada anak-anak PAUD, TK dan lain-lain ya. Karena apa? Karena pada waktu itu saya melihat bahwa harus ada kesinambungan antara kegiatan-kegiatan yang saya dorong ke masyarakat dengan gerakan literasi membaca itu. Nah, pada waktu contohnya Mia dan Ikan Goreng, itu dia muncul karena anak-anak kita ternyata banyak sekali kekurangan protein itu di daerah-daerah. Kenapa demikian? Padahal kan kita tahu itu ada ikan itu mudah banget. Itu namanya ikan mujair itu ya. Kalau sekali kita tanam ikan di situ, kita punya kolam gitu ya,
membudidayakannya cepet banget. Dia berkembang biak sama kayak lele sih sebenarnya. Dia cepet banget ikan itu dan nggak perlu treatment khusus. Nah tapi ternyata banyak yang orang tua yang nggak mau memberikan makanan dari ikan, termasuk telur loh ya. Nah tapi saya belum bikin buku itu. Nah ikan saja itu orang tua tuh malas katanya memisahkan duri dari dagingnya. Keselak teh dengan ibu bener itu teh. Apalagi emaknya malas memisahkan itu. Nah pada akhirnya anaknya kekurangan protein. Nah sementara itu sampai besar dia nggak suka makan ikan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah ngasih. Nah saya bikinlah buku itu supaya juga mendekatkan anak bagaimana mereka mau makan ikan. Kemudian itu sekalian saya sosialisasi tuh gerakan makan ikan. Jadi kita kasih contoh-contoh makanan dari bahan dasar ikan kepada anak-anak PAUD kita. Nah ternyata kan nggak melulu bahwa ikan itu bentuknya tuh ada ikan. Padahal kan macam-macam. Ada dori yang nggak ada cucuknya. Eta mas hama, eta cuma digituin filenya doang. Tapi intinya bahwa bentuknya itu bisa macam-macam. Bahkan ada namanya donat ikan. Sampai manis-manis brownies ikan juga ada bisa. Loh. Bener bisa banget puding ikan. Sesuatu yang kita nggak tahu, nggak biasa, ternyata itu bisa. Nah jadi protein itu tetap harus masuk ke dalam tubuh anak meskipun anak itu tidak suka dalam bentuk ikan ya. Nah kemudian juga, tapi sedikit mau saya sampaikan nih, ini mumpung kita di podcastnya Telkom nih yang pendengarnya banyak ya. Saya tuh gini, ada kekhawatiran nih, ini banyak sekali di lapangan bahwa masyarakat Jawa Barat itu lebih memilih 1 batang rokok dibandingkan dengan 1 butir telur. Padahal manfaatnya coba, saya nggak perlu jelaskan ya, nanti takut ada resisten kepada saya. Nanti bapak-bapak ngambek sama saya, please ya. Tapi saya bicara terkait dengan masyarakat umumnya di Jawa Barat yang kita mungkin gini ya, sebagian besar secara ekonomi cukup. Tapi sebagian besar yang lain juga tidak. Nah maka saya tuh lebih mendorong gitu, bapak-bapak, ya gitu, cukupi dulu ya kebutuhan protein dan juga vitamin bagi anak-anaknya ya, tidak hanya protein kan, kita butuh juga karbohidrat, lemak dan lain sebagainya dalam tubuh anak-anak kita. Setelah itu bolehlah gitu untuk beli rokok. Ini kadang-kadang juga ibu-ibu kenapa saya bilang anaknya kok sampai nggak suka makan telur, dari kecil nggak dibiasain, nggak pernah dikasih anaknya. Kenapa ya, kita cuma makan nasi sama udah cukup lah, kalaupun ada ikan asin bunda katanya. Aduh saya sedih banget, kenapa? Emang nggak bisa beli gitu? Nggak ada bunda uangnya. Wah tapi bapaknya ngerokok, please deh gitu ya. Ini mah pesan sponsor ya, please gitu. Penuhi dulu kebutuhan vitamin buat anak-anak kita, kebutuhan untuk tumbuh kembang anak-anak kita, baru kemudian untuk hal-hal yang mungkin lebih kepada kesenangan kalau saya katakan begitu ya. Oke. Ini tapi belum selesai, ntar dulu Kak. Ibu. Saya teh masih seneng ngobrol. Pokoknya kalau sudah kasih mic kepada saya harap sabar. Nah ini aku bantu dulu. Ini adalah ujian. Ini aku bantu Sobat Ngariung ya. Tadi kita dari ibu yang gemar menulis, aware sama budaya literasi di Indonesia yang kurang, terus menggunakan ide untuk menulis buku anak supaya bisa dimulai dari usia dini, dan buku yang ditulis pun juga daging semua. Maksudnya daging semua tuh selain ngajak minat bacanya, ngajak anak juga untuk makan protein. Jadi bener-bener ibu ini setali 3 uang gitu. Sekalinya mau memberikan satu movement dengan idenya, langsung harus banyak. Jadi setiap kali yang kita lakukan itu harus penuh manfaat lah, seperti itu. Buku ketiga tentang Randy sakit perut itu lebih kepada bagaimana supaya anak-anak mau cuci tangan. Ya, saya senang banget. Sekarang sih cuci tangan dalam arti sebenarnya kan, cuci tangan pakai sabun, karena dia jadi sakit bukan perut. Gak mau disalahin ya kan? Oh enggak. Kalau itu sih Anda mungkin. tapi gini, yang paling penting adalah bahwa buku itu harus mengandung sesuatu yang bisa kita sampaikan untuk melakukan perubahan lah. Jadi saya senang sekali dalam perjalanannya. Saya juga bikin kayak semacam gerakan cuci tangan gitu kan, disebarin tuh ke seluruh PKK se-Jawa Barat. Ini sebelum pandemi atau setelah? Pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi saya lebih produktif sebetulnya. Nah kemudian juga termasuk di buku ini, jadi lebih kepada sebetulnya meper ke COVID ya. Saya berharap itu juga bagian daripada yang tidak terpisahkan untuk sosialisasi bagaimana kita melakukan prokes 3M. Tapi di situ saya angkatnya terkait dengan anak yang suka jajan, kemudian dia sakit perut gitu ya, karena ternyata dia tidak cuci tangan, seperti itu misalkan. Buku selanjutnya adalah CKTK.
Ini adalah cerita tentang kita gitu ya, catatan harian tentang kita, catatan kecil tentang kita, jadi sampai lupa. Nah, buku ini adalah juga tentang quotes. Jadi bagaimana supaya inspirasi itu sebetulnya bisa datang dari kita, dari semua orang, ya, bisa dari akang, teteh, om, tante, semua bisa. Nah, itu saya tumpahkan dalam buku itu. Nah, yang terakhir itu adalah laki-laki ke-42. Kalau ini sebetulnya, tara, ini adalah buku pesanan Ini sebetulnya novel, dari ya? Kang Emil. Dan saya sering ngobrol dengan para editor dan lain sebagainya. Sesungguhnya dari sekian banyak buku, yang paling sulit adalah membuat novel. Karena apa yang dituangkan itu harus kita pastikan bahwa orang itu akan terbawa dalam cerita. Emotionally Dan attached gitu ya. imajinasi itu harus muncul di situ. Iya. Beda dengan Buku. laporan misalkan, atau buku terkait dengan, atau sekarang kan jurnal dan lain sebagainya misalkan gitu. Itu kan tentang apa yang terlihat secara nyata gitu. Laporan misalkan data apa segala macam itu kan Non-fiksi ya. Iya, itu kan semua tertumplek gitu. Nah, tapi kalau buku ini termasuk yang menurut mereka itu termasuk sulit. Nah, bagi saya ini kan novel pertama saya gitu. Novel pertama saya. Memang sebetulnya gagasannya dari Kang Emil, tolong bikin buku terkait dengan laki-laki ke-42. Itu dia sebut-sebut dalam setiap kali momen yang dia memungkinkan untuk menyampaikan itu ya. Saya ini laki-laki ke-42. Tapi coba dibaca dulu di situ. Apakah itu benar apa adanya atau tidak gitu ya. Nah, Tapi kalau itu benar Kang Emil lelaki ke-42 Bu, itu memberikan saya sebagai bujangan nih di kota Bandung itu harapan. Jadi saya tinggal menanti saja, mungkin saya adalah laki-laki ke-42, ke-40 sekian buat dia yang masih jadi kabogoh batur. betul Sabar sekali. aja. Sabar aja. Kang Emil juga nanti dapat ada timingnya gitu. Ada timing. Itu Semua akan indah pada waktunya. ini ya kan? recent work ya, tulisan apa yang terakhir Ibu tulis ini gitu ya. Belum ada lagi. Belum ada, sebetulnya sudah ada yang masuk ke penerbit gitu ya. Jadi challenge untuk membuat buku itu yang pertama tentu adalah ide. Ide inspirasi itu ide ya. inspirasi itu yang agak sulit. Tapi saya rasa bahwa semua orang bisa melakukan itu gitu ya, karena mereka punya pengalaman yang mereka bisa tuangkan sebetulnya, tinggal dihalusin aja. Tapi nanti juga kita akan berhadapan dengan orang lain yang bisa memberikan masukan kepada kita gitu. Input ya, feedback dari Input, teman-teman. feedback, apalagi nanti kalau sudah kita bekerja sama dengan penerbit gitu ya, itu sudah ada editornya yang mereka memang sangat paham sekali terkait dengan dunia perbukuan gitu ya, dunia dan literasi lain yang mereka bisa memberikan masukan banyak. Saya pun buku ini tadinya nggak setipis ini, dia agak-agak tebal. Nggak tebal banget sih, tapi banyak banget yang dipotong karena berkaitan dengan banyak hal ya. Jadi di dalamnya itu kita tidak boleh mengandung unsur sara misalkan juga termasuk misalkan kaitannya dengan preferensi seksual seorang, misalnya LGBT atau apa, tidak boleh ada seperti itu. Termasuk juga misalkan kaitannya dengan hasil karya orang. Saya tuh waktu menulis buku ini, itu nama lagu-lagu itu saya munculin. Saya berharap dengan lagu itu orang imajinasinya kembali ke belakang, mereka bisa mengingat lagi masa lalu dengan lagu-lagu tersebut gitu kan ya. Ditemani dengan suasana apa segala, ternyata nggak bisa karena itu adalah hasil karya orang, maka hanya bisa menyebutkan judul gitu. Saya merasa greget sih, harusnya tuh itu kebawa ya, tapi nggak bisa, itu prosesnya panjang lagi, harus minta izin dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi yang menjadi challenge adalah bagaimana kita bisa mengetuk pintu penerbit, itu yang sulit sekali. Nah, kenapa sebetulnya banyak sekali orang-orang yang bisa menulis tapi kemudian mereka sulit sekali bisa masuk ke penerbit, itu yang membuat kenapa buku-buku itu tidak terlihat sebanyak dari para penulis yang ada. Maka sekarang banyaklah muncul penerbit-penerbit baru kan gitu ya. Nah, jadi alhamdulillahnya saya mendapat kepercayaan nih dari Gramedia, dari Erlangga, yang mereka memang sudah, waduh luar biasa ya karya-karya mereka yang sudah hadir di Indonesia dan bahkan di luar Indonesia. Jadi saya berharap sih sebetulnya apa yang saya lakukan ini bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, bahwa saya pun nih Teh Cinta Mamah Jabar ini yang dengan segala kesibukannya gitu, dan saya ini latar belakangnya bukan seorang penulis, saya pun bisa. Maka kalau saya bisa, Akang, Teteh semua juga pasti bisa. Itu Bu, jadi yang mudah-mudahan ya benar-benar minat baca atau literasi di Indonesia meningkat dengan upaya yang Ibu lakukan, dan kita semua juga pasti
ingin mempromote atau apa encouragement orang untuk membaca, apalagi tadi disebut juga si kecil gitu, terus anak kecil yang jadi sasarannya karena mungkin udah gede mah udah Iya, iya. susah Jadi dicarek. tiap buku itu ya harus punya target sasarannya. Audience ya. Kalau ini kan teen lit ya, kalau Teen ini kan lit. memang buat remaja. Boleh diliatin nggak? Cie. Aham gitu ya. Ini mah gampang kalau nyari di toko buku Gramedia ada, di Shopee Ada, ini ada, mah di di mana-mana online ada. shop juga. I do my own research ya, ini Gitu. ada. Dan jadi peran Ibu Atalia selain penulis ya tadi, penggagas kegiatan-kegiatan gitu, gerakan-gerakan untuk sosial gitu. Sebagai ibu rumah tangga juga, ibu gimana nge-manage waktu, Bu? Karena mungkin waktu dalam sehari terbatas, energi juga ya, maksudnya kita manusia pasti ada lelahnya gitu. Gimana Bu nge-manage itu semua? Ya gini Kang, saya ini kan orang yang tidak bisa diam dari dulu. Dari zaman saya kuliah, itu saya penuh sekali waktu tuh setiap harinya, sudah terbiasa untuk sibuk lah ya. Saya katakan sibuk, tapi saya nggak sempat nakal. Jadi sibuknya sibuk positif. Jadi saya tuh hobi banget ikut kursus. Ih, kok gitu kamu kan. nggak nakal sih? Sorry nggak sempet. Sorry nggak sempet. Keren kan? Keren banget. Sorry sibuknya sibuk bahagia. Sibuk bahagia. Nah tapi saya tuh gitu. Jadi dari dulu tuh, aduh saya tuh senang banget, hobi banget untuk ikut kursus. Saya itu ikut organisasi banyak banget. Nah sampai hari ini. Nah jadi kesibukan itu membuat saya merasa bahwa itu dunia saya. Saya ini kalau diajak untuk pepolitikan itu bisa mundur 10 langkah ke belakang. Tapi kalau diajak untuk Bu Cinta, di sana ada kejadian apa? Kita ke sana, siap saya katakan hayu sekarang juga gitu. Jadi hati saya memang di situ. Saya lebih kepada sosial kemanusiaan sebetulnya. Nah maka itulah kenapa saya terjun ke dalam berbagai organisasi yang banyak ini gitu. Nah keluarga tetap kan kata Kang Emil, teteh mau Nomor ngapain satu aja. asal itu ya. Kadang-kadang gini, nah kayak sekarang nih Kang Emil ada di mana, saya ada di mana kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, sama kita kan kontakkan terus hari gini kan, alhamdulillah dengan dunia digital saat ini gitu kan, kita bisa tetap berkomunikasi. Nah itu saya katakan begini, oke Kang, kalau diizinkan maka saya berkegiatan itu di siang hari. Malam itu saya di rumah. Maka kalau orang menanyakan Bu Cinta kemana kalau nggak datang malam-malam gitu, kita undang apa acara, aduh punten pisan, itu adalah momen saya bersama dengan keluarga. Kang Emil sibuk, emaknya sibuk, bagaimana nasib anak-anak saya, sementara mereka tidak akan kembali. Ini saya sering mengingatkan kepada sesama ibu-ibu ya. Jadi dengan segala kesibukan kita, apalagi sekarang ibu-ibu kadang-kadang suka pengen me time ya. Mereka juga ada arisan, ada pengajian, ada apalah dengan perkumpulan hobinya dan lain-lain. Mereka kadang-kadang lupa bahwa di rumah itu kita punya anak-anak yang mereka tidak akan kembali masanya gitu. Maka saya sedapat mungkin di rumah itu ya berinteraksi dengan anak-anak. Ya kita masak bareng gitu ya, kita belanja bareng, ya kita bobok bareng. Itu anak-anak segede gitu tuh masih bareng dong kadang-kadang ya. Teteh sini bareng, tumplek sekasur yang cuman segitunya kita bersama-sama. Nah tapi momen itu saya nggak mau hilang gitu. Pada satu masa mereka juga satu masa mereka juga akan punya kehidupan baru dengan keluarganya sendiri. Pilihan mereka sendiri. Iya, dengan pilihan mereka sendiri. Jadi kita tetap harus membangun bonding di keluarga itu. Gitu. Bonding tetap ya, jangan sampai lupain keluarga. Jadi iya, kalau ada aktivitas di luar, sibuk capek-capek, tetap nyempetin keluarga. Harus sih itu, harus banget gitu. Dalam sehari itu. Nah, tadi keasikannya kita di era digital ini Ibu ya, teknologi komunikasi gitu, khususnya Ibu beraktivitas di mana, Kang Emil di mana, tapi masih bisa bertukar pesan gitu kan. Thanks to the internet. Sekarang peran wanita sendiri Ibu ya, sosok inspiring di era digital. Sekarang kan digital adaptation tuh ya ini banget Bu, pesat banget gitu. Kalau dulu nunggu handphone versi terbaru tuh mungkin harus nunggu 3-5 tahun, sekarang 6 bulan udah ada. Lah Kang, Akang belum mengalami saya kayak saya kan. Kalau saya tuh dulu ngalamin banget dari nggak ada, terus berjalannya waktu tuh prosesnya bertambahnya pelan-pelan banget. Dulu itu kan yang pakai pager itu ngalamin nggak? Udah lahir berapa belum? tahun? Udah dong. Udah. Kayaknya udah lagi. Masih baby kali ya. Ya mungkin lagi bahagia-bahagianya. Ya, terus HP yang segede pisang gitu kan, gede banget. Nunggu HP yang lebih canggihnya tuh lama banget. Iya. Sekarang tuh cepet gitu. Cepet banget, dan saya termasuk yang ngikut sama itu deh. Keep up dong with the knowness ya kan, kekinian banget.
Age is just a number, sorry. Mama jangan kalah dong Jangan yuk. kalah. Nah, di era digital untuk jadi wanita yang inspiring, Ibu. Jadi sarannya gimana nih memanfaatkan Oh, iya. digital? Gini, kita itu harus dekat dengan dunia teknologi informasi karena kita tidak boleh menjadi korban. Kalau saya sih lebih ke situ. Jadi kalau kita mengerti, kita dekat dengan dunia itu, maka kita tidak akan mudah terperdaya gitu. Bagaimana kemudian sekarang orang banyak menggunakan teknologi informasi menjadi hal-hal yang negatif begitu ya? Itu karena banyak mereka-mereka yang tidak paham gitu. Sekarang misalkan ada orang yang mau misalkan mereka melakukan kejahatan, misalkan mau meneror dan lain sebagainya melalui misalkan media sosial kita gitu. Kan kita dengan mudah gitu bisa mencari tahu dari mana misalkan mereka berasal dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang juga saya berharap meleknya digitalisasi pada dunia perempuan khususnya itu bisa didorong. Nah saya bersama kita punya program namanya Skoper Cinta. Skoper Cinta ini sekolah perempuan capai impian dan cita-cita, yang sekolah ini kita dorong juga dunia literasi digitalnya supaya perempuan-perempuan meskipun dia di pelosok manapun mereka kenal dengan dunia digital ini dan mereka bisa memanfaatkan juga dengan maksimal. Saya katakan ibu-ibu itu yang nunamina medsosnya sanes kanggo ngagosip, sanes kanggo curhatnya. Itu ibu-ibu hati-hati itu menumpahkan kekesalan gitu ya kepada pasangan di situ. Hati-hati curhat bukan di situ gitu itu ya. bukan tempat curhat misalkan. Jadi Itu publik gitu ya. itu publik. Saya katakan ibu-ibu di balik layar HP ibu-ibu, kemudian ibu-ibu menulis caption di situ, itu akan ada banyak sekali, bisa 1.000, bisa 2.000, bisa jutaan orang. Dan di luar yang kendali melihat, kita. Di luar kendali kita. Sampai pernah ada kejadian orang yang menulis home alone gitu ya di statusnya dan dia terjadilah terjadi hal yang tidak diinginkan, memang harus aware juga akan dampak ke situnya jadi, ya. Memang penting sekali. Ini para perempuan juga khususnya karena kenapa saya katakan perempuan, saya fokus di perempuan karena perempuan ini dia akan memberikan contoh kepada anak-anaknya. Mereka ini yang akan paling dekat dengan anak-anaknya. Dengan bagaimana mereka juga menjadi contoh itu, maka anak-anak pun akan melakukan hal yang sama. Nah itu kenapa kemudian saya tuh berarti ibu-ibu dulu nih, ibu harus pintar meskipun pada satu titik anak-anak jauh lebih pintar dari kita ya kan? Saya juga gini caranya nih ya, cara ngebuka lock di komputer atau di misalkan di TV kabel gitu, gimana sih? Anak saya ngasih tahu. Udah Mereka lebih canggih dong, mereka lebih canggih. Thanks to internet Bu ya. Anak kecil pun juga bisa mengakses informasi yang semudah itu gitu kan. Jadi saya tuh merasa penting bagaimana kita memberikan informasi kepada khususnya perempuan dan juga anak-anak itu karena sebetulnya dari sekian banyak kekhawatiran kita terkait dengan dunia teknologi informasi, manfaatnya tuh jauh lebih banyak. Jadi saya katakan nih ibu-ibu nih dengan media sosial saja, ibu-ibu bisa banyak melakukan hal. Selain silaturahmi, jualan. Ya kan kita kan bisa membuka jejaring, kita bisa jualan. Jadi ini banyak sekali ibu-ibu yang bisa jualan. Kemudian juga membangun, membuka informasi diri. Jadi yang namanya ibu-ibu sekarang mah mau cari sesuatu teh gampang ya. Saya sempat dibilangin gini, teh hati-hati ya katanya. Menjadi seorang guru atau seorang dosen, satu masa akan hilang katanya. Saya bilang, nggak bisa gitu. Sebagai seorang dosen saya rada terserang egoku. Gimana nih merasa terserang saya. Kadang-kadang nggak gitu, karena satu masa semua bisa didapat dari sini, sehingga kita nggak perlu lagi yang namanya dosen yang langsung, apalagi sekarang virtual. Maka kalau virtual mah ya udah cari di YouTube gitu atau di podcastnya orang untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pembelajaran dan lain sebagainya. Maka saya bilang saya harus. Nah, jadi guru menjadi dosen di masa teknologi informasi sepesat seperti sekarang, maka kita pun harus terus mengupgrade diri gitu loh maksud saya. Maka cari cara, saya katakan saya akan cari sesuatu yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi, saya katakan gitu. Tapi itu seru sih Bu ya, dengan teknologi gitu ya, sumber informasi banyak ya, tapi tetap kita membutuhkan sosok guru atau dosen karena manusia itu kan lead by example gitu. Betul. Kita pasti mencari contoh, teladan gitu kan. Jadi nggak akan tergantikan. Tapi challenge-nya itu luar biasa karena upgrading dari seorang guru dan dosen menjadi orang yang melek teknologi saja tidak mudah. Bagaimana dulu di awal-awal masa pandemi, makanya kita juga thanks to pandemi ya. Karena apa? Ada sisi positifnya juga banyak. Dulu orang malas banget gitu kan, nggak semuanya orang engage dengan teknologi.
Tapi sekarang mau nggak mau mereka kecemplung dan harus melakukan itu. Bayangkan di masa pandemi di awal-awal, pada repot. Saya sampai beberapa bulan di awal itu banyak tokoh-tokoh perempuan yang mereka nggak mau datang untuk menjadi narasumber di acara virtual. Mereka katakan saya nggak mau. Saya bingung nih kenapa alasannya. Ternyata setelah saya tanya kepada beliau, ibu kenapa? Gak bisa. Gaptek, gitu. ternyata aku tuh. Nah saya bilang wow kalau begitu mari. Makanya saya bikin semacam pelatihan-pelatihan nih untuk para ibu rumah tangga. Bagaimana cara menggunakan Zoom misalkan. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang betul-betul memungkinkan sesuai dengan kebutuhan mereka karena mereka ini adalah orang-orang organisasi. Saya bilang maka mereka harus engage dengan teknologi itu sedemikian rupa sesuai dengan kapasitasnya, saya bilang gitu. Nah dari situ mulai bertahap sekarang mah jangan salah, ibu-ibu PKK nih, kader PKK di pelosok manapun mereka mah udah biasa. Udah nge-vlog. Udah nge-vlog juga, udah bikin konten-konten menarik gitu kan. Itu ya Ibu, boleh gak saya nambahin, kayak saya seneng sendiri sebagai pengkonsumsi sumber informasi gitu dari sosial media. Saya juga nge-follow sosok-sosok yang inspiring gitu, perempuan-perempuan yang hebat, yang mereka nge-share seperti bacaannya, insight-insightnya, nge-vlog atau tulisannya. Itu kan bisa dibagikan di sosial media dan itu menjadi media untuk mereka jadi sosok yang inspiratif buat lingkungan, buat followersnya. Kalau dulu kita mungkin role model gitu, role model itu ayah ibu. Setelah kita dewasa mungkin ada teman-teman atau sosok di media gitu ya, di televisi. Sekarang kita ngelihat orang asing aja bisa jadi role model. Kayak saya nge-follow siapa gitu kan, aktor Amerika yang peduli akan kesehatan kan, akhirnya saya terinspirasi gitu. Jadi memanfaatkan ya era digital ini bisa menjadi sosok yang inspiring buat siapa saja, Bu ya. Kita belajar dari orang lain, kita terinspirasi untuk menginspirasi gitu kan. Kayak gitu lah kata-katanya. Jadi saya kira itu bisa kita lakukan dari mulai kapanpun begitu ya. Dan jadilah sosok yang bisa memberikan inspirasi gitu. Tangan loh. Ini tuh daging semua ibaratnya ya, ini semua berbobot dan waktu gak kerasa loh Bu. Ini masa sih? Beneran ini udah 40 menit. Masa sih? Perasaan baru 5 atau 10 menit tapi masa? Ibunya agendanya padat banget. Aduh jangan dulu. Iya lagi banyak sebenarnya yang bisa apa ya istilahnya digali dari Ibu. Loh, mumpung di sini. Aku tuh saking sukanya ngomong gitu ya, asal ya dipancing dikit itu bisa lupa waktu. Dan kadang-kadang itu bikin kesel asisten saya. Nah gitu. itu punten di calling asisten buat Thalia, kapan lagi jadwal kosongnya biar disegerakan mungkin dengan topik-topik lainnya yang lebih seru. Karena ini pertanyaan banyak banget Ibu, ini saya udah coba maksimalin, yang penting intinya tersampaikan gitu. Dan satu lagi hal yang penting, mumpung Ibu ada di sini, kita harus main games. Biar nggak serius-serius aja ya. Main gamesnya cuman cepet-cepetan jawab aja, milih gitu. Kan katanya kalau kita mikir dulu itu kita itu ngejawab ada first appraisal, ada second appraisal. Biasanya kalau first appraisal itu jujur. Kalau ada gap dulu Ibu mikir dulu, biasanya apa nih? Itu bohong. Jadi aku akan sebutkan 2 kata. Pilih ya? Pilih, prefer mana gitu. Kalau beliau mikir, aduh punten ini mah Bu ya. Berarti kebalikannya ya? Berarti biasanya dia betul. Ya, kita lihat, harus jawab cepat Bu ya. Ini udah sama tim. Berarti aku harus belajar agak pelan jawabnya. Maksudnya cepat tapi pelan gitu. Oke, siap. Ya Bu ya, pertanyaan jawab cepat ini nih. Kita lihat, Ibu Thalia. Ibu mending gak pakai lipstik atau gak pakai alis? Alis. Jadi mending lipstik, yang penting bibir merona. Kejawab dong, kejawab ya. Ke pantai atau ke gunung Bu? Gunung, anak gunung coy. Anak gunung, ayo kita kemana? Camping, anak indie ya. Pramuka, jangan salah. Pramuka, pantesan. Kakak Warda ini. Yang pintar atau yang ganteng Bu? Pintar dong. Tuh ya. Ada peluang, yang penting mah suka baca jadi pinter ya. Pinter dong. Mencintai atau dicintai Bu? Dicintai. Si Ibu mah inginnya dicintai. Tolong sampaikan kepada yang bersangkutan. Inginnya dicintai. Aduh. Ibu suka masaknya, suka makan ya? Makan. Nggak suka masak sebenarnya.
Udah ini aja, take away aja meren di rumah. Hari gini. Meskipun kita perempuan harus bisa masak, tapi jangan bikin repot. Dalam arti bahwa selama bisa beli aja. Saya belajar masak, Bu. Masak tehnya 2 jam masaknya, makannya 15 menit. Makanya Bari kadang-kadang biasa aja gitu. buat bapak-bapak kalau istrinya masak di rumah mohon dimakan. Mohon dimakan itu perjuangan masak teh. Tapi Kang Emil seneng banget saya masak. Iya kan? Kang Emil tuh kalau dia bilang gini, ruhnya perempuan tuh ada di dapur. Jadi saya juga ajak ibu-ibu nih. Pokoknya setiap hari kita harus biasakan untuk memasak atau menyediakan sesuatu untuk suami di rumah. Dan itu lebih hemat loh. Benar, Ibu ya, benar banget. Secara ya ekonomi kalau dihitung-hitung, bro nih ya, ini mah sebagai yang lagi bertahan hidup sendiri, masak-masak sendiri, itu misalnya 150.000 gitu ya, bisa cukup seminggu. Kalau makan di luar itu hanya cukup sehari. Nah, bayangkan betul. perbandingannya ya. Oke. Ibu mending curhat atau dicurhatin? Dicurhatin. Oh, pendengar yang baik bener ya, bisa jadi inspirasi untuk Iya dong. tokoh fiksinya. Kalau curhat itu kan lebih baik disimpan dalam hati lah. Gak melulu kalau saya sih ya. Saya juga sampaikan nih Kak sama semua orang. Kalau kita curhat ke orang lain, belum tentu orang lain bisa memberikan solusi. Kalau mau curhat ke tempat yang benar, ya mau ke psikolog misalkan, atau ke sahabat lah minimal untuk mengungkapkan unek-unek. Tapi kalau kita umbar, ruginya di kita dong, ya kan? Betul. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, Lebih baik. masih ada sajadah untuk bersujud. Soleh sekali. Ibu. Ini kita sebarkan saja bahwa ini ada pria di samping saya yang sudah siap sebetulnya ya, karena beliau itu lahir batin sudah siap. Mangga silakan hubungi. Tuh, sponsor Mbak Ibu Atalia. Hai, gadis-gadis Bandung gitu kan. Ibu, mending heels atau sneakers? Sneakers Geningan santai Ibu Maya, bukannya harus dress pakai ya, heels gitu. susah ke lapangan teh Kang. Medannya Bu ya. Medannya. Oke. Bu yang brewok yang mulus. Mulus. Oh, Anda tidak termasuk berarti ya kan? Aku mah mundur aja saingannya sama gubernur mah. Saya mah sadar diri Bu, itu disebutnya self awareness, penting itu ya, sadar diri Bu ya. Oke, arsitek gubernur. Arsitek. Oh, ternyata lebih suka waktu ngegambar daripada belusukan. Tapi Kang Emil tuh gini, kalau Kang Emil sampai sekarang ya, dia kan karena memang dunianya adalah arsitektur, maka dia saya lihat perbedaan dari mulai ekspresi, gestur dan lain sebagainya. Kang Emil ketika dia melakukan sesuatu yang dia cintai, menggambar gitu ya, itu beda banget dengan ngurusin kota atau ngurusin provinsi, beda banget. Fresh gitu, happy gitu, beda. Kalau ini kan kerung. Kalau ini kerung, lo mikirin si A, si B, si C, warga A, warga B, warga C, semua dia pikirin. Kang Emil, kita jadi tahu keresahanmu. Punten ini makan dari Ibu Atalia yang ngebaca. Kan kalau ngegambar mah passion teh gini kan Bu, dari dulu udah. Enggak, makanya saya cuma pengen bilang bahwa harus sayang sama pemimpin gitu. Tidak mudah jadi pemimpin, mau dia pemimpin tingkat RT, mau dia pemimpin tingkat kelurahan, semua pemimpin organisasi kecil besar itu nggak mudah. Karena dia harus memikirkan sesuatu di luar dirinya. Betul sekali, dan dinamikanya luar biasa berat banget. Susah jadi pemimpin teh ya. Apalagi pemimpin keluarga. Bagi mereka yang mau jadi sebentar lagi ya membangun keluarga, tolong dipersiapkan dengan matang. Susah nyari calonnya itu mah. Bukan susah cari calon, memilihnya itu kamu tahu banyak, tahu lama. Ibu, pertimbangannya. Kok Ibu tahu sih aku selektif? Biasanya begitu. Bu, Ariel Noah atau Ridwan Kamil? Ridwan Kamil. Mikir. RK. Enggak. Kang Emil banget deh. Mikir loh. Kenapa sama yang mikir ya? Tadi ada keraguan. Jadi punten Kang Emil, saingan Anda Ariel Noah. Itu tadi udah terjawab. Ibu atur nuhun pisan Bu. Aduh, terima kasih Kang. Udah mau dibecandain game seru-seruan, digali insight-nya buat ini sobat Ngariung ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Iya. Bu,
Hatur nuhun pisan ya. Ada yang harus disampaikan Sama-sama. mungkin dari kita ini yang jelas sebagai kehormatan saya pribadi gitu bisa ngobrol di sini satu meja sama Ibu dari teman-teman IndiHome juga pastinya senang Ibu bisa kontribusi di Wah, kontennya terima kasih, kita terima untuk kasih menyuarakan positivity dan pastinya inspirasi ya buat audiens kita. Hatur nuhun pisan Ibu, sehat-sehat. Hatur nuhun Kang, dengan senang Lancar. hati. Harapan Bu, ini mah buat yang lagi nonton sekarang baik oke. dari sisi perempuan yang Kalau inspiratif. perempuan ya, kalau buat perempuan saya sih nitip pesan aja. Jadi bahwa kita ini harus terus-menerus mau membuka diri untuk pengetahuan baru. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu tidak melulu harus di bangku sekolah ya, nggak perlu misalkan harus S1, S2, S3, bukan. Karena kehidupan ini akan memberikan pembelajaran gitu ya. Never stop learning because life never stop teaching. Jadi belajar, bertemu, mau arisan, mau pengajian, mau ngapain, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah diambil manfaat dari dalam di situ. Belajar, personal growth, tumbuh terus ya, self educating. Sekarang mah masing-masing juga bisa belajar sendiri di Bisa, rumah ya, bisa asal banget. punya kesadaran akan itu tumbuh gitu ya. Ibu hatur nuhun sekali lagi luar biasa. Sama-sama, Dan buat terima kasih. Sobat Ngariung, hatur nuhun pisan udah nonton episode kali ini yang ini istimewa banget dan saya juga jadi merasa istimewa ya Yuhu. kan. Dipuji, disupport sama Ibu ya. Jangan lupa nonton di channel IndiHome pastinya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Reza Disastra pamit. Dan saya Atalia Praratia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.